and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua keadaan sehat selalu dan semangat. Kita berjumpa lagi dengan Ibu Susi Herianti di pembelajaran di kelas 3. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tematik. Tapi anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa ya, menurut agamanya masing-masing. Anak-anak berdoa ya, walaupun di rumah. Berdoa mulai. Ya, selesai. Alhamdulillah anak-anak ya. Kali ini Ibu akan merangkan tema 3, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Pada pembelajaran kali ini ya, tujuannya pembelajaran kelima: 1. Mengetahui proses terjadinya hujan. 2. Dapat menghitung durasi waktu. 3. Mengetahui sikap persatuan dan kesatuan lingkungan sekolah. Oke anak-anak yang di rumah, sekarang perhatikan gambar yang di depan layar anak-anak. Ya, di situ ada judul proses terjadinya hujan. Perhatikan gambarnya anak-anak. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan 4. Ya. Gambar ke-1. Gambar ke-1, air di permukaan bumi menguap oleh matahari atau yang disebut evaporasi. Sekarang yang kedua, uap air berubah menjadi awan atau yang disebut kondensasi. Yang ketiga, angin mengembuskan awan menjadi gumpalan awan yang besar dan bergerak ke dataran tinggi. Yang keempat, kemudian terjadilah hujan. Nah, itu anak-anak ya. Anak-anak semuanya mudah-mudahan bisa dimengerti. Ya anak-anak, sekarang bagian kedua adalah mengukur durasi waktu. Ya. Doni dan Budi hendak bermain di taman. Akan tetapi cuaca pada saat itu hujan. Doni pun menunggu hujan reda. Kemudian hujan turun sejak pukul 14 dan berhenti pukul 15:15. Anak-anak, 14 itu pukul berapa anak-anak? Iya, bagus, pukul 2. Kalau 15:15 itu pukul 3:15 menit. Ya. Sekarang Ibu mau tanya, berapa lama hujan turun? Ayo, anak-anak di rumah tentu ada yang bisa jawab nih. Oke, jawabannya ada yang betul. Jawabannya adalah 1 jam 15 menit. Nah, sekarang contoh yang ketiga, sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Siapa yang tahu apa saja sikapnya? Oke, ada yang tahu. Pinter anak-anak di rumah ya. Nah, sekarang perhatikan ya anak-anak. Contohnya sikap yang ada di lingkungan sekolah. Contoh sikap persatuan dan kesatuan yang diterapkan di lingkungan sekolah. Contohnya 1. Piket kelas. 2. Membantu teman yang kesulitan memahami materi pelajaran. 3. Menghormati budaya lain. 4. Saling membantu. Nah, itu contoh sikap persatuan dalam lingkungan sekolah.
Sedangkan contoh yang tidak mencerminkan, contohnya di situ tawuran atau berkelahi, terus juga sombong dan acuh terhadap keadaan teman. Ada lagi yang mengejek teman, juga memilih teman. Ya anak-anak, tadi sudah diterangkan tentang pembelajaran ke-5. Sekarang Ibu akan menerangkan tentang tujuan pembelajaran ke-6. 1. Mengetahui perubahan wujud benda. 2. Dapat menghitung lama kegiatan. 3. Dapat menjelaskan sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Ya, peristiwa perubahan wujud. Contohnya 1. Es atau zat padat berubah wujud menjadi air atau zat cair. Apabila dipanaskan, artinya es menerima kalor. 2. Air atau zat cair berubah wujud menjadi uap atau gas. Apabila dipanaskan, artinya air menerima kalor. 3. Uap air akan berubah wujud menjadi air apabila didinginkan, artinya uap air melepaskan kalor. 4. Air atau zat cair akan berubah wujud menjadi es atau zat padat apabila didinginkan, artinya air melepaskan kalor. Tujuan yang kedua, menghitung lama kegiatan. Contohnya, seorang anak tidur jam 8 malam, kemudian bangun jam 5 pagi. Berapa lama anak tersebut tertidur? Jadi, lamanya anak tersebut tertidur adalah berapa jam anak-anak? Oh iya, bagus, 9 jam. Cara menghitung lama kegiatan adalah dengan mencari selisih antara waktu dimulainya kegiatan dan waktu berakhirnya kegiatan. Kita teruskan lagi anak-anak ya. Tujuan yang ketiga adalah sikap mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Contohnya, anak-anak perhatikan ya, piket kelas. Karena bersama-sama kita membersihkan kelas. Biar apa anak-anak? Biar bersih. Contoh yang kedua, menghormati budaya lain. Misalnya apa? Orang yang hidupnya merasa nyaman, dia akan mudah bekerja sama dan bersatu. Contoh yang ketiga, saling membantu. Karena dengan saling membantu, kerukunan dan kebersamaan tetap terjaga. Keempat, membantu teman yang kesulitan memahami materi pelajaran. Karena kita peduli terhadap kekurangan orang lain. Contoh yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Contohnya, 1. Tawuran atau berkelahi. Karena tawuran atau berkelahi dapat menimbulkan konflik dan memecahkan persatuan. 2. Mengejek teman. Karena mengakibatkan teman menjadi terluka hatinya. 3. Memilih-milih teman karena membeda-bedakan suku ataupun agama. 4. Sombong dan acuh terhadap keadaan teman. Karena dengan kesombongan dan acuh terhadap teman akan memisahkan kita dengan teman yang lain. Sekarang kita akan
pilihan soal ya anak-anak ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa menjawabnya karena ibu tadi sudah nerangkan dari awal. Ya, latihan soal ke-1. Bagaimana proses terjadinya hujan? Kedua, hujan turun jam 13 dan mereda jam 14.30. Berapa lama hujan turun? 3. Apa saja peristiwa perubahan wujud benda? 4. Sebutkan contoh sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. 5. Sebutkan contoh yang bukan sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Bagaimana anak-anak? Sudah jawabannya sudah bisa kan? Alhamdulillah. Kalau memang sudah bisa ya, anak-anak pintar semuanya. Nah, sekarang kita bahas sama-sama ya anak-anak. Pertanyaan 1 tadi, bagaimana proses terjadinya hujan? Jawabannya 1. Air menguap. 2. Berubah menjadi awan. 3. Awan bergerak karena angin. 4. Terjadilah hujan. Itu jawaban ke-1. Yang kedua, hujan turun jam 13 dan mereda jam 14.30. Berapa lama hujan turun? Jawabannya adalah iya pintar, 1 jam 30 menit. Ketiga, apa saja peristiwa perubahan wujud? Yang ketiga, apa saja peristiwa perubahan wujud benda? Jawabannya mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Keempat, sebutkan contoh sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Piket kelas, menghormati budaya lain, saling membantu, dan membantu teman yang kesulitan materi pelajaran. Yang kelima, sebutkan contoh yang bukan sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Tawuran atau berkelahi, mengejek teman, memilih-milih teman, dan sombong, serta acuh terhadap keadaan teman. Bagaimana anak-anak? Wah, pintar semua, nilainya bagus-bagus. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran 5 dan 6, kita dapat mengetahui bagaimana proses terjadinya hujan, mengetahui sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah, mengetahui perubahan wujud benda, dapat menghitung durasi, waktu, dan dapat menjelaskan sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Nah, itulah anak-anak pembelajaran 5 dan 6. Semoga anak-anak di rumah bisa mengerti dan memahami yang Ibu berikan materi tadi ya. Mudah-mudahan anak-anak di rumah jaga kesehatan.